Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Mutahari Pratama, dan akan melakukan yang namanya one sample test di JAMOVI. Berhubung saya sudah memindahkan datanya dari yang awalnya dari Excel, dan saya memindahkannya ke JAMOVI. Nah, kali ini dan juga metodenya atau nama dari mahasiswanya itu berupa nominal, metodenya itu nominal, dan kode kelompoknya itu konsisius, dan skor prestasinya itu adalah konsisius itu. Nah, saya akan melakukan yang namanya analisis data. Yang pertama, klik analisis, terus klik di test di samping exploration, klik one sample test. Nah, ini akan muncul seperti begini. Yang kedua itu masukkan yang namanya skor prestasi dan skor kode kelompok. Oke. Nah, sesudah ini klik yang namanya normality test, lalu kemudian kalau muncul seperti begini dan skor prestasinya itu ditunjukkan sebagai hasil statistiknya itu 39,3, dan sedangkan kode kelompoknya itu 13,2, dan ini 00,1 dan 00,1 sama dengan skor prestasi. Sedangkan normality testnya atau superior weak-nya itu menunjukkan bahwasanya skor prestasi itu ditunjukkan ke 0,484, sedangkan kode kelompoknya itu dengan P 00,1 dan W-nya itu 0,796, sedangkan W dari skor prestasi itu adalah 0,968. Selanjutnya sudah muncul seperti begini, kita ubah yang namanya test value menjadi 50. Oke, sudah seperti begini, klik yang namanya deskriptif. Nah, akan muncul seperti begini. Nah, dari hasil deskriptif yang didapatkan bahwasannya ini bisa dikatakan sebagai sedang. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya MIA-nya itu menunjukkan bahwasannya 1,817, dan skor prestasinya itu adalah 1,817, sedangkan kode kelompoknya itu adalah 0,152. Nah, ini adalah hasil deskriptif dan one sample-nya, dan kemudian dari hasil yang didapat itu seperti begini dari hasil pengolahan datanya. Nah, baik, mungkin sekian dari presentasi saya dan uji tesnya atau uji analisis dari one sample t-test. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan saya Muhammad Ajaran Sakret Rifat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi analisis one way ANOVA. Nah, jadi kita langsung saja. Kita langsung ngambil. Oh, tunggu. Maaf, saya belum lakukan. Sebelum bagikan layar. Yuk. Nah, oke. Pertama kita langsung ambil datanya. Ambil datanya. Sebenarnya kita perlunya cuma dua ya, yang skor prestasi sama metode belajar. Karena ini sudah lengkap, ada tiga kelompok yaitu ceramah, diskusi, sama praktikum. Nah, jadi ujian ANOVA apa one way ANOVA ini, one way varian ini itu kita
mau cari apakah ada perbedaan antara kelompok antara skor prestasi pada kelompok belajar ceramah, diskusi dengan praktikum. Oke, kita salin terlebih dahulu. Kemudian, oh maaf, belum jam movie. Oke, sudah ada. Terus kita labeli masing-masing. Kalau ini data variabel metode belajar. Maaf, metode belajar. Ini kita abaikan aja deh. Kita lihat aja nih. Kolom C, skor prestasi. Oke. Oh, jangan lupa untuk skor prestasi kita ubah ke continuous. Oke, kita langsung analisis one way ANOVA. Kemudian metode belajar kita masukkan ke skor prestasi kita masukkan ke definite variable, metode belajar ke group variable. Nah, seperti uji parametrik lainnya, sebelum kita menganalisis tabel ini, kita cek dulu uji normalitas sama homogenitas eh, dari eh, data yang kita gunakan. Nah, kalau kita lihat dari normalitas, kita fokusnya ke Sapir-Whorf dan Anderson-Darling. Kenapa enggak Kolmogorov, Smirnov? Karena yang paling sensitif untuk data di bawah 50 sampai di bawah 50 atau di bawah 50 itu Sapir-Whorf dan Anderson-Darling. Sementara untuk Kolmogorov, Smirnov itu efektif digunakan ketika datanya di atas 50. Oke, terus kita lihat. Nah, P yang kita dapatkan ini ada di angka 0,119 dan 0,096 di mana eh, normalitas yang kita dapatkan itu di angka nilai P yang kita dapatkan itu di atas 0,05. Nah, yang mana jika di atas 0,05 data kita data kita berada data kita terdistribusi secara normal. Kemudian kita cek di homogenitas. Nah, kita lihat data kita ini homogen ya, di atas 0,05 juga. Itu 0,9 sama 0,9, 0,9. Karena data kita normal, jadi kita gunakan asymptote. Terus kita langsung kita langsung ke post hoc test. Nah, jika jika data kita tidak normal, kita gunakan games whole. Dan jika data kita normal, kita gunakan 2K. Oke. Kita langsung ke tabel 2K-nya. Yang kita perhatikan ini adalah ini, p-value-nya. P-value ini. Nah, di sini kita bisa bandingkan nih antara ceramah, diskusi, dan praktikum apakah terdapat perbedaan secara signifikan. Nah, kriterianya itu kalau misalkan P itu di bawah 0,05, maka ada perbedaan. Dan jika eh, P di atas 0,05, itu tidak ada perbedaan. Nah, kalau kita lihat antara metode belajar diskusi dengan ceramah, itu itu ada perbedaan, kita dapatkan p-value 0,01. Yang mana bisa dikatakan ada perbedaan secara signifikan antara skor prestasi eh, metode belajar ceramah dan skor prestasi metode belajar diskusi. Kemudian praktikum dengan ceramah juga malah di bawah 0,01. Yang mana ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara metode belajar ceramah dan metode belajar praktikum. Kemudian yang terakhir kita lihat
diskusi dengan praktikum. Nah, di PVD kita temukan angka 0,01 bahkan di bawah 0,01. Yang mana PVD-nya ini berada di bawah 0,05. Sehingga bisa kita simpulkan terdapat perbedaan secara signifikan antara metode diskusi dan metode praktikum. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Ramdhani dari kelas A kelompok 1. Nah, jadi pada hari ini tuh saya akan menjelaskan mengenai analisis two-way ANOVA. Di mana pada analisis two-way ANOVA ini itu terdiri atas 3 variabel, yang dimana ada 2 variabel independen serta 1 variabel dependen. Di mana variabel independennya itu terdiri atas metode belajar, serta jenis kelamin. Sementara untuk dependent variabelnya itu ada skor prestasi. Nah, jadi dari variabel ini itu terdapat 2 hipotesis. Yang pertama ada hipotesis alternatif atau HA, di mana metode belajar dan jenis kelamin ini itu diperkirakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar. Sementara H0 atau hipotesis nolnya itu di mana metode belajar dan jenis kelamin itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menganalisis two-way ANOVA ini di Jamovi. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengcopy datanya terlebih dahulu. Nah, yang pertama saya copy itu ada variabel independennya, yaitu metode belajar serta jenis kelamin. Kita buka Jamovi, langsung kita paste. Nah, kita kembali ke Excel, lalu kita copy dependent variabelnya, yaitu skor prestasi. Nah, ini kita copy, lalu kita masukkan kembali ke Jamovi, paste. Nah, sebelum kita masuk analisisnya, sebelum itu kita ubah nama dari variabelnya terlebih dahulu. Nah, untuk ini metode belajar. Nah, untuk measure type-nya itu ada di nominal. Selanjutnya ada jenis kelamin. Nah, measure type-nya juga tetap ada di nominal. Nah, selanjutnya ada skor prestasi. Nah, untuk skor prestasi ini, measure type-nya itu ada di continuous. Oke, setelah kita mengubah nama dari data tersebut, kita langsung saja masuk ke Analyze, ANOVA, serta menekan ANOVA. Nah, untuk metode belajar serta jenis kelamin itu masuk ke dalam fixed factor. Sini, lalu untuk skor prestasi itu masuk ke dalam dependent variable. Nah, adapun hal-hal yang perlu di checklist, yang pertama ada n kuadrat, ya, ada overall model test, serta partial n kuadrat. Nah, untuk selanjutnya yang kita checklist itu di assumption checks, ada homogeneity test, normality test, dan QQ plot. Nah, mungkin untuk sekarang hanya itu saja dulu yang kita checklist. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam ANOVA ini, kita perlu melihat dulu asumsi checknya, apakah yang berisi homogenitas serta normalitasnya. Kita harus melihat apakah data yang ada itu bersifat homogen serta normalkah atau tidak. Nah, dapat kita lihat di sini di normality testnya, di mana nilai signifikansinya itu berada di angka 0,806, yang menandakan bahwa nilai tersebut tuh lebih tinggi daripada 0,05, sehingga data ini dapat dikatakan normal. Selanjutnya kita masuk ke homogeneity variance, yang dimana nilai signifikansinya atau nilai P-nya itu sebesar 0,953, yang menandakan bahwa data ini itu bersifat homogen karena lebih besar daripada 0,05. Nah, setelah kita sudah memastikan bahwa seluruh asumsinya itu normal serta homogen, kita bisa lanjut ke dalam ANOVA-nya. Nah, yang dimana dapat kita lihat di ANOVA-nya sendiri, yang dimana overall modelnya
nilai signifikan atau nilai P-nya itu berada di angka kurang dari 0,001. Nah, nilainya ini itu di bawah 0,05 yang menandakan bahwa model yang atau data yang digunakan itu modelnya fit. Selanjutnya untuk metode belajar, di mana nilai P atau nilai signifikansinya itu merupakan 0,001 yang dimana nilai tersebut itu lebih rendah daripada lebih rendah atau lebih kecil dari nilai 0,05 yang menandakan bahwa metode belajar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skor prestasi siswa. Selanjutnya kita masuk ke jenis kelamin di mana nilai signifikansinya atau nilai P-nya juga berada pada nilai 0,001 yang dimana di bawah dari atau lebih kecil dari nilai 0,05 sehingga jenis kelamin ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skor prestasi siswa. Nah, selanjutnya di bagian sini kita dapat melihat interaksi antara metode belajar dan jenis kelamin yang dimana nilai signifikannya atau nilai P-nya berada di 0,175. Nah, dikarenakan nilainya ini itu berada di atas dari nilai 0,05, maka tidak ada interaksi atau tidak ada interaksi yang signifikan terhadap metode belajar dan jenis kelamin. Nah, sehingga dari penjelasan tersebutlah dapat kita ketahui bahwa hipotesis alternatif itu dapat diterima dikarenakan metode belajar dan jenis kelamin itu memiliki eh, pengaruh yang signifikan terhadap skor prestasi meskipun tidak adanya interaksi dari metode belajar serta jenis kelamin. Nah, mungkin demikianlah penjelasan dari saya. Saya memohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan ke teman saya selanjutnya. Di bagian ini kita akan membahas repeated measure ANOVA atau ANOVA rancangan ulang. Bedanya sama one way ANOVA itu di sini subjeknya sama, cuma diukur berkali-kali di waktu yang berbeda. Makanya disebut dalam subjek atau within subjek. Data yang kita pakai itu skor stres 30 mahasiswa yang diukur 3 kali sebelum ujian, saat ujian, dan setelah ujian. Jadi variabel independennya itu waktu pengukuran yang punya 3 level sebelum ujian, saat ujian, sama setelah ujian. Sedangkan variabel independennya adalah skor stres mahasiswa yang diukur dalam skala 0 sampai 100. Selanjutnya kita masuk ke penyusunan hipotesisnya. Sebelum analisis kita susun dulu hipotesisnya. H0 atau hipotesis nolnya itu. Tidak ada perbedaan rata-rata skor stres mahasiswa di antara 3 waktu pengukuran tersebut sebelum, saat, dan setelah ujian. Sedangkan H alternatif atau HA-nya ada perbedaan rata-rata skor stres mahasiswa minimal di salah satu pasangan waktu pengukuran. Perkenalkan, saya Zafran Abisiswan dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis data dan hasil analisis data repeat measures ANOVA. Nah, pertama-tama copy paste dulu data yang ada pada Excel dan masukkan ke dalam Jamovi. Setelah itu klik analysis, terus ANOVA, terus repeated measures ANOVA. Nah, setelah itu tambahkan levelnya menjadi level 3. Terus masukkan sebelum ujian atau T1 ke dalam repeated measure cells dan seterusnya. Nah, terus centang fitur di menu assumption checks, centang sphericity test. Terus masukkan RM faktor 1 di plot hawk test. Setelah itu sudah muncul analisis dan grafiknya.
Saya akan langsung menuju ke hasil analisis datanya. Di hipotesis 0 tidak ada perbedaan atau perubahan yang signifikan pada rata-rata tingkat stres mahasiswa di antara ketiga waktu pengukuran. Di hipotesis alternatifnya, minimal ada satu pasangan waktu pengukuran yang menunjukkan perbedaan rata-rata tingkat stres mahasiswa secara signifikan. Karena nilai P lebih kecil dari 0,05, jadi keputusan statistik yang diambil adalah menolak H0 dan menerima HA, yang berarti tingkat stres mahasiswa terbukti mengalami perubahan yang nyata selama periode ujian tersebut.